Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggota Wandi Mulyadi, saya sendiri, dan juga rekan saya, Panji Pratama, akan membahas materi tentang pengembangan dan perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana sebuah organisasi atau perusahaan terus melakukan perpindahan dari keadaan masa lalu menuju ke masa depan dengan melakukan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Kekuatan yang mendorong dan menentang perusahaan. Yang pertama, kekuatan yang mendorong perubahan. Perubahan organisasi berasal dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama ada kekuatan dari luar organisasi. Bisnis sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan, antara lain pemerintah, kebijakan ekonomi, perubahan sikap di antara konsumen, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, di dalam suatu organisasi sangat membutuhkan kemampuan berpikir di luar kerangka acuan yang dipakai oleh perusahaan guna mengidentifikasi pengaruh yang akan datang terhadap bisnis yang sedang berjalan. Yang kedua ada kekuatan dari dalam organisasi. Kekuatan yang dapat terjadi dari dalam organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kekuatan organisasi. Kekuatan organisasi yang mendorong perubahan adalah organisasi yang memiliki pemimpin yang efektif, dapat mengidentifikasi masalah-masalah organisasi dan menanganinya sebelum menjadi masalah besar. Salah satu contoh, pada organisasi tradisional, keputusan penting hanya dilakukan oleh pemimpin tertinggi namun tidak terlalu efektif sehingga digantikan dengan desentralisasi yang dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh orang terdekat dengan lokasi permasalahan. Yang kedua, kekuatan individu atau pegawai. Kekuatan individu atau pegawai yang mendorong perubahan adalah ketika terjadinya para pegawai kunci yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi bergabung dengan kompetitor, maka perlunya pengembangan organisasi karena adanya tantangan organisasi dan individual itu sendiri. Selanjutnya, kekuatan yang menentang perubahan. Di dalam suatu organisasi, ada kemungkinan terjadinya sebuah penolakan perubahan, baik dari anggota organisasi maupun pemimpin organisasi. Salah satu contoh adalah pemimpin yang yakin bahwa organisasinya akan bergerak jauh dari konfigurasi industri yang telah diterima akan cenderung menolak adanya perubahan. Evaluasi perlunya perubahan. Apakah perubahan selalu perlu? Menurut Hitz, ketika kita ingin mengetahui apakah perubahan itu perlu atau tidak, kita harus melakukan dua langkah. Yang pertama, mengenali dan menilai perlunya perubahan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengenali perlunya perubahan sedini mungkin, serta membuat penilaian yang akurat terhadap kelebihan kekuatan di balik perlunya perubahan. Yang kedua, diagnosis perlunya perubahan. Pemimpin bisa membandingkan informasi dari berbagai sumber dalam mendiagnosis perlunya perubahan, agar bisa menentukan penyebab perlunya perubahan yang paling mungkin. Karena perubahan yang tidak memperbaiki masalah akan lebih berefek buruk daripada tidak melakukan perubahan sama sekali. Resistensi terhadap perubahan. Sumber resistensi terhadap perubahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber resistensi perubahan dari individu. Resistensi perubahan yang muncul dari individu disebabkan dari berbagai faktor. Yang pertama, kebiasaan. Melakukan hal yang baru membuat pekerjaan menjadi lebih sulit, maka dari itu pekerja lebih senang dengan pekerjaan yang lebih mudah yang dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Sebagian karyawan suka keamanan dan kenyamanan melakukan sesuatu dengan cara lama yang sama. Yang ketiga, faktor ekonomi.
Perubahan mengancam penghasilan para pegawai. Faktor ini bisa terjadi kepada karyawan yang upah per harinya tidak ditentukan. Yang keempat, takutnya terhadap apa yang tidak diketahui. Sebagian orang takut dengan sesuatu yang tidak diketahui, bahkan bisa menciptakan kecemasan bagi pekerja. Yang kelima, kurangnya kesadaran. Sebagian orang hanya menaruh perhatian terhadap hal yang mendukung sudut pandangnya, sehingga tidak mengenali pentingnya perubahan dalam aturan atau prosedur. Yang terakhir, fokus faktor sosial. Sebagian orang menolak perubahan karena takut dengan pendapat atau pikiran orang lain. Sumber yang kedua adalah sumber resistensi perubahan dari organisasi. Ada 6 sumber resistensi dari organisasi. Yang pertama, overdeterminasi. Overdeterminasi mungkin memiliki dampak yang kuat dan lama terhadap perilaku pekerjanya karena dirancang untuk memelihara stabilitas. Yang kedua, fokus perubahan yang sempit. Banyak perusahaan mengalami kegagalan dalam mendesain ulang pekerjaan dalam organisasi karena fokus perubahan yang sempit, yang dimana tidak mempertimbangkan interdependensi di antara unsur-unsur organisasi. Yang ketiga, ada inersia kelompok. Kelompok mungkin akan menentang dengan adanya perubahan perilaku pegawai dalam pekerjaannya. Yang keempat, keahlian yang terancam. Perubahan organisasi berkemungkinan mengancam keahlian yang dikembangkan selama bertahun-tahun oleh individu maupun kelompok. Yang kelima, alokasi sumber daya. Sebuah kelompok yang puas dengan alokasi sumber daya yang sedang berjalan akan cenderung menolak karena dengan perubahan akan mengancam metode alokasi yang akan datang. Mengelola proses perubahan untuk mengurangi resistensi. Metode untuk mengurangi resistensi sangat tergantung pada sasaran resistensi perubahan. Salah satunya dengan menggunakan agen perubahan dengan karakteristik yang sesuai dengan karakteristik sasaran perubahan akan mengurangi reaksi penolakan. Dan juga komunikasi harus menjelaskan alasan perubahan, bagaimana perubahan itu akan terjadi, serta dampak terhadap kelompok-kelompok dalam organisasi bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana akan membantu menurunkan reaksi penolakan. Pembahasan selanjutnya, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan aplikasi dan pengalihan pengetahuan ilmu perilaku yang mencakup seluruh sistem terhadap pengembangan, perbaikan, dan penguatan yang direncanakan terhadap strategi, struktur, dan proses yang membawa kepada keefektifan organisasi. Fase pengembangan organisasi. Fase pengembangan organisasi dibagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama, fase masuk. Fase masuk adalah titik di mana konsultan memiliki kontak dengan klien. Yang kedua ada fase kontrak. Setelah tahap pertama dirasa berhasil, maka akan menuju ke fase kontrak. Kontrak pengembangan organisasi bisa berupa kesepakatan lisan atau dokumen yang secara legal mengikat kedua belah pihak. Fase ketiga, diagnosis. Pada fase ini, konsultan melakukan diagnosis meliputi pengumpulan data secara sistematis menggunakan wawancara, survei, dan catatan atau dokumentasi perusahaan. Fase keempat, umpan balik. Pada fase ini, konsultan mempresentasikan analisis data yang dikumpulkan dalam fase diagnosis. Fase kelima, perencanaan untuk perubahan. Klien dan konsultan bekerja sama mengidentifikasi rangkaian aksi alternatif dan dampak dari masing-masing tindakan. Fase keenam, intervensi. Konsultan dan klien bersama-sama melakukan intervensi dalam sistem klien untuk menggerakkan program perubahan kepada keadaan yang diharapkan. Fase ketujuh, evaluasi.
Fase evaluasi berfokus pada penilaian apakah usaha pengembangan berdampak seperti yang diharapkan klien. Fase terakhir, fase penghentian. Jika intervensi tidak menggerakkan sistem klien pada keadaan akhir yang diharapkan, hubungan konsultan mungkin akan sepenuhnya berakhir. Tipe intervensi pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan adalah teknik-teknik yang sistematis yang diambil dari ilmu-ilmu behavioral yang dapat membantu menghasilkan perubahan dan pengembangan organisasi. Tipe-tipe intervensi. Yang pertama, tipe intervensi berbasis proses manusiawi. Intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan hubungan interpersonal, intragrup, dan intergrup. Ada dua strategi yang digunakan dalam intervensi ini. Yang pertama, survei feedback. Survei feedback atau umpan balik survei adalah umpan balik sistematis terhadap data survei mengenai kelompok dengan tujuan merangsang diskusi terhadap wilayah masalah, menghasilkan potensi solusi, dan merangsang motivasi untuk berubah. Yang kedua, pembangunan tim. Pembangunan tim merupakan proses mentransformasi kelompok individu dengan minat, latar belakang, dan keahlian yang berbeda menjadi unit kerja yang terpadu dan efektif. Tipe kedua adalah tipe intervensi teknostruktural. Tipe intervensi teknostruktural bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pegawai. Strategi yang digunakan yang pertama, desain pekerja. Desain pekerja ini merinci isi pekerjaan agar bisa memenuhi persyaratan kerja dan menjawab kebutuhan personal pemegang pekerjaan. Yang kedua, rencana kerja fleksibel. Rencana kerja fleksibel dirancang untuk memberi pegawai kefleksibelan yang lebih besar dalam mempengaruhi waktu kerja, timing kerja, dan lokasi tempat kerja. Tipe ketiga ada tipe intervensi sosioteknis. Tipe intervensi sistem sosioteknis dibagi menjadi 3. Yang pertama, gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu merupakan sekelompok orang yang mendiskusikan dan mengusulkan berbagai cara untuk meningkatkan cara kerja. Yang kedua, manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang berfokus pada manusia yang bertujuan meningkatkan kepuasan pada pelanggan secara berkelanjutan dengan harga yang terus menurun. Yang ketiga, tim swakelola. Tim swakelola adalah kelompok karyawan yang diberikan kesempatan untuk membuat keputusan penting melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah tipe intervensi transformasi organisasi yang terdiri dari intervensi budaya. Budaya organisasi yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan lingkungan bisa digantikan dengan budaya organisasi baru yang lebih adaptif, responsif, dan kondusif. Kemudian manajemen perubahan strategis. Manajemen perubahan strategis ini memiliki strategi yang berupaya melakukan penataan antara strategi organisasi, struktur, dan sistem manajemen sumber daya manusia, serta keselarasan semua unsur dengan lingkungan. Selanjutnya, organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar berusaha menghilangkan masalah dari sumbernya dan didorong oleh kesempatan untuk melakukan yang lebih baik oleh masalah yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah sistem kerja berkinerja tinggi. Sistem kerja berkinerja tinggi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan mendatangkan dampak pada kinerja perusahaan dalam produktivitas, kualitas, tingkat pelayanan, pelanggan, serta pertumbuhan keuntungan dan nilai saham yang meningkat melalui sumber daya manusia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada materi yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.